bahwa sudah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan dan usaha, apakah akademik ataupun advokasi untuk mencari penyelesaian pelanggaran HAM berat tentang tragedi 65. Ini mau apa lagi? Begitu pertanyaan yang diajukan kepada kami. Pengalaman kita di masa lalu, apabila upaya semacam ini hanya dilakukan oleh civil society sendiri, banyak kali atau hampir semuanya kandas di tengah jalan. Simposium ini mempertemukan pihak-pihak yang pernah bertentangan di dalam konflik untuk mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan apa yang ingin kita dengarkan, untuk mendengarkan hal-hal yang selama ini kita anggap kita punya mitos dan itu pasti benar. Ternyata orang lain punya juga mitos kebenaran yang berbeda. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya dari siapapun untuk berbicara apapun, karena ini adalah sebetulnya proses penyembuhan. Mari kita terima kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sekarang itu terbagi dua, anti PKI dan ex warga PKI. Sudah 50 tahun berlalu tentang peristiwa G30S ini, tetapi bangsa ini masih dirobek-robek di dalam pengkotak-kotakan yang tajam atas dasar asumsi bahwa suatu peristiwa tindakan kekerasan itu tidak bersifat hitam putih. Sampai tingkat tertentu, semua pihak yang terlibat dalam tindak kekerasan itu mempunyai tanggung jawab atas terjadinya tindak kekerasan tersebut. Atas dasar asumsi itulah kami mengadakan simposium nasional pada hari ini, membedah tragedi 65 dari pendekatan kesejahteraan. Untuk yang pertama adalah apa sebetulnya tujuan simposium. Simposium ini adalah untuk menempatkan tragedi 65 secara jujur dan proporsional dalam kesejahteraan bangsa, kesejarahan bangsa, untuk mendapatkan kedalaman pemahaman tentang latar belakang peristiwa. 2. Membahas secara reflektif makna dan tatanan kebangsaan berdasarkan pembelajaran atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam tragedi 1965. 3. Memberi pencerahan publik tentang konsep rekonsiliasi nasional. Dan 4. Memberi rekomendasi kepada pemerintah sebagai alternatif kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah mengapa tragedi 1965. Pertama, kami dasarkan kepada rujukan-rujukan ketetapan MPR RI nomor 5 tahun 2000 tentang persatuan dan kesatuan nasional. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Peristiwa tragedi 65 memenuhi segala persyaratan untuk diselesaikan melalui cara rekonsiliasi. Ketiga adalah mengapa pendekatan sejarah. Sejarah adalah merupakan sebuah pendekatan yang paling objektif untuk mencari pemahaman komprehensif tentang suatu peristiwa dalam kajian proses sebab akibat. Tidak ada sebuah peristiwa tindak kekerasan yang tiba-tiba turun dari langit. Pasti ada prosesnya. Itulah yang ingin kita gali agar kita mempunyai kedalaman tentang apa hakikat tragedi 65 pada dasarnya. Keempat, apa ciri simposium? Kami panitia banyak mendapatkan pertanyaan bahkan tentangan bahwa sudah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan dan usaha, apakah akademik ataupun advokasi untuk mencari penyelesaian pelanggaran HAM berat tentang tragedi 65. Ini mau apa lagi? Begitu pertanyaan yang diajukan kepada kami. Kami menyampaikan bahwa simposium pada kali ini berbeda dari masa lalu dalam hal pertama, simposium ini tidak eksklusif, tetapi memasukkan semua upaya, produk dan referensi yang telah dihasilkan sebelum ini untuk dikritisi kembali, untuk dikritisi di dalam konteks comprehensiveness dari pendekatan simposium ini. Kedua adalah simposium ini terjadi atas kerjasama antara civil society dan pemerintah. Pengalaman kita di masa lalu, apabila upaya semacam ini hanya dilakukan oleh civil society sendiri, banyak kali atau hampir semuanya kandas di tengah jalan.
Kita tidak bisa meninggalkan pemerintah karena hanya pemerintahlah yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan atas apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk merespons tragedi 65 ini. Sebaliknya juga pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa civil society karena tidak akan kredibel apa yang dihasilkan oleh pemerintah. Ketiga adalah simposium ini mempertemukan pihak-pihak yang pernah bertentangan di dalam konflik. Mungkin inilah merupakan perwujudan dan sumbangan panitia untuk revolusi mental. Apakah revolusi mental itu? Revolusi mental itu adalah bahwa kita bisa menahan diri dengan berjiwa besar untuk mendengarkan hal-hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Satu. Yang kedua, untuk mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan apa yang ingin kita dengarkan. Dan yang ketiga adalah untuk mendengarkan hal-hal yang selama ini kita anggap kita punya mitos dan itu pasti benar. Ternyata orang lain punya juga mitos kebenaran yang berbeda. Ini yang ingin kita share di dalam forum ini. Forum ini bukanlah masalah benar salah, tetapi untuk share, untuk mempertemukan bahwa di luar kebenaran yang kita yakini secara absolut, orang lain mungkin punya versi lain tentang kebenaran. Dan harus kita cari di mana letak perbedaan kita. Selanjutnya adalah bahwa di sini hadir para pelaku sejarah. Ada dari para purnawirawan TNI yang ketika itu bertugas sebagai anggota aktif TNI bahkan dalam operasi militer. Ada pejabat fungsional TNI yang masih muda dan gagah-gagah dalam seragam. Ada juga purnawirawan TNI yang tidak dalam seragam yang sudah membaur di dalam audiens tapi masih gagah. Gitu ya. Mereka-mereka itu adalah purnawirawan muda. Gitu. Nah, betapapun perbedaan kita di antara kita, betapapun tajam, dan ini pasti tajam. Tapi ingat bahwa di antara kita tadi kita sudah mulai dengan menyanyi Indonesia Raya. Pasti ada persamaan itu adalah semua kita adalah merah putih. Mohon ini dijadikan dasar pertimbangan dan diingat. Selanjutnya adalah keempat, memberikan keseimbangan antara kurun waktu sebelum 65 atau dulu dikenal sebagai prolog dan sesudah 1965 atau epilog. Sekarang yang banyak muncul di publik itu adalah masalah-masalah peristiwa setelah 65 ke sini. Tidak banyak dibahas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 65. Inilah yang saya katakan bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim mengatakan bahwa satu pihak itu semuanya korban. Satu pihak itu semua pelaku penindas. Mari kita buka sejarah ini agar kita mempunyai kedalaman tentang hakikat peristiwa 65 sampai sedalam-dalamnya. Kelima, pencarian pengungkapan kebenaran untuk mencari apa yang salah dalam sistem nasional dalam rangka menarik pelajaran agar tidak terulang peristiwa serupa di masa depan. Kita mencari akuntabilitas, tetapi akuntabilitas itu tidak semata-mata untuk mengejar siapa yang salah. Kita semua sebagai saudara sebangsa lebih berpusat untuk mengejar apa yang salah. Apa yang salah dengan bangsa ini? Bahwa bangsa ini mampu untuk membunuh dalam jumlah besar dan dalam waktu yang berkesinambungan. Ini yang perlu kita cari. Nah, oleh karena itu pendekatan adalah sejarah. Di dalam sejarah itu juga kita ingin untuk menggali apakah betul bahwa kita sebagai bangsa dan masyarakat itu memiliki sifat-sifat buruk yang cepat untuk menjadi amok. Banyak dikatakan bahwa amok itu berasal dari bahasa Indonesia, tapi sudah diterima dalam khasanah bahasa internasional. Ini juga ingin kita gali. Apa ada dasar kultural dan psikoanalisis atau psikososial. Dan keenam, ciri simposium ini adalah berpusat pada konsepsi rekonsiliasi. Metodologi apa yang digunakan dalam simposium ini? Simposium ini menggunakan metodologi penelitian ilmiah kualitatif sejarah. Mohon para profesor saya dikoreksi apakah ada metodologi itu. Tapi ini adalah keyakinan kami. Sederhananya adalah berdasarkan logika untuk mencari proses sebab akibat. Terbagi atas presentasi narasumber itu pada tahap 1, dalam slide itu salah hari ke-1, harusnya tahap 1. Yang kedua adalah analisis guna merumuskan rangkuman oleh tim perumus pada tahap kedua. Penyampaian materi secara umum terbagi atas materi akademik atau pakar, tafsir sejarah dari pendekatan pihak yang terlibat, dan kesaksian dari pihak yang terlibat.
kami membuka kesempatan seluas-luasnya dari siapapun untuk berbicara apapun, karena ini adalah sebetulnya proses penyembuhan. Katakanlah bahwa apa yang ada di dalam pikiran dan benak satu pihak terhadap pihak yang lain. Pihak yang lain pun juga punya kesempatan untuk berkata sebaliknya. Kemudian juga di dalam penyusunan program ini kita memberi kesempatan dari dua versi. Budaya Indonesia itu terlalu halus untuk merasa tidak pantas untuk berkata kasar. Mari kita terima kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sekarang itu terbagi dua, anti PKI dan ex warga PKI. Saya katakan ini anti PKI dan ex PKI. Nah, kedua kelompok itu kita beri kesempatan untuk menafsirkan sejarah. Sejarah ini bukan unitafsir, tetapi kedua kelompok diberi kesempatan untuk menafsirkan sejarah di dalam urut-urutan program kami. Seperti tadi kami katakan, metodologi ini tidak menggunakan metodologi pengadilan. Misalnya dengan harus ada dua tanda bukti untuk menyatakan seseorang bersalah, bukan. Metodologi yang digunakan ini secara sederhana, saya ibaratkan kita memutar film kembali tahun 65. Apa yang terjadi tahun 65? Kita bisa melihat di mana letak kesalahan, penyalahgunaan kewenangan. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban mengapa bangsa ini kok sampai bisa saling bunuh dalam jumlah besar untuk kurun waktu yang berkelanjutan. Ini adalah anatomi mekanika simposium nasional terbagi atas simposium nasional itu sendiri pada tahap 1 dan nanti adalah analisis diolah oleh steering committee pada tahap 2. Lanjut, terakhir adalah mengapa simposium ini penting. Kalau di masa lalu kita sering mendengar bahwa hanya bangsa yang besar yang bisa menghargai para pahlawannya. Tantangan sekarang sudah semakin meningkat. Diberikan contoh oleh bangsa-bangsa lain bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdamai dengan masa lalunya. Dengan mengambil pelajaran dari kesalahan yang terjadi dalam era kelam masa lalunya. Bisakah kita punya jiwa besar untuk bersikap seperti ini? Pada hari ini, dalam ruangan ini, kita mulai awal langkah untuk memulihkan peradaban bangsa. Kita tunjukkan bahwa peradaban bangsa itu tidak kalah dengan peradaban bangsa lainnya. Apa cirinya? Kita mampu untuk melihat kesalahan kita sendiri, kita mampu untuk berdamai masa lalu yang penuh dengan kesalahan. Oleh karena itu, untuk memulihkan tingkat peradaban bangsa Indonesia, dilaksanakan simposium ini agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah berdamai dengan masa lalunya, dalam rangka membangun masyarakat baru Indonesia yang damai, bersatu, dengan memulihkan harkat dan martabat manusia warganya tanpa perbedaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala niat baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.